Salahkah jika menggunakan istilah anjay? Saat ini status saya sebagai mahasiswa S1 Psikologi. Teman-teman saya anak-anak muda yang penuh semangat, dan di dalam grup kelas biasanya mereka menggunakan istilah-istilah itu, anjay, terus ada lagi apa itu ya, anjir, anjrit. Saya tidak begitu paham artinya, tetapi melihat dialog mereka itu saya memberikan makna. Kata-kata itu digunakan saat mereka sangat kaget, heran, atau kondisi merasa terdesak gitu ya, tiba-tiba ada tugas, terus kemudian kata-kata itu digunakan, atau lihat sesuatu yang hebat, itu juga menggunakan kata-kata itu. Jadi konotasinya dalam pikiran saya sebelum ada viral tentang istilah ini, saya menganggapnya sesuatu yang biasa saja, bukan memaknai negatif. Setelah istilah ini viral, kemudian saya berusaha mencari pengertiannya. Jadi penasaran gitu ya, istilahnya anak muda kepo, apa sih artinya? Ini dari kamus lengkap itu menyebutkan anjay itu bentuk lain dari anjrit atau anjing. Kemudian dari Lektur ID menyebutkan anjay adalah kata dalam bahasa gaul yang biasanya digunakan untuk menyampaikan ekspresi kekaguman, kaget, dan tertarik. Kemudian dengan munculnya surat edaran dari Komnas PA, Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang di sini ada kata-kata jika istilah anjay digunakan sebagai jika istilah anjay digunakan sebagai sebutan untuk merendahkan martabat seseorang, istilah tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu harus dilihat perspektifnya dan selanjutnya ya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa hanya kata anjay? Padahal banyak sekali kata-kata yang sejenis yang bisa digunakan untuk kekerasan verbal. Sebenarnya ada dua syarat. Kata-kata itu dianggap sebagai kekerasan verbal, masuk bullying atau tidak. Yang pertama, ada niat dari orang yang mengucapkan tersebut, ada niat untuk membuat seseorang, membuat objek yang menjadi sasaran itu merasa malu atau merasa cemas atau takut atau ada perasaan-perasaan tidak nyaman lainnya. Kalau diniatkan seperti itu, satu syarat berarti dia memang masuk dalam kategori kekerasan verbal dengan kata-kata yang diucapkan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, si objek, orang yang menjadi sasaran itu juga merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa khawatir, atau ada perasaan ingin menghindar. Berarti kalau dua syarat ini terpenuhi, sudah tentu itu termasuk bullying atau kekerasan verbal. Jadi tidak mengacu hanya kepada yang diucapkan, tetapi memenuhi dua syarat itu atau tidak. Dalam kenyataannya, melakukan kekerasan verbal itu tidak selalu menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan. Ada seorang siswi SMP, dia ranking 1. Kemudian ada temannya yang tidak suka karena dia ini ranking 1. Kemudian dia berusaha hampir setiap hari itu mengatakan ranking 1 gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan dikaitkan dengan ranking 1. Oh, itu aja, tanya aja sama yang ranking 1. Terus di kesempatan lain, masa ranking 1 nggak bisa? Dan itu digunakan terus-menerus dengan nada yang akhirnya membuat si objek, si siswi tersebut merasa tidak nyaman, dia merasa dibullying, dan pada akhirnya memang itu niatnya membuli gitu ya. Jadi dia juga melibatkan teman-temannya untuk melakukan hal yang senada. Padahal kata-katanya bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata negatif, tetapi karena diniatkan untuk membuat tidak nyaman si objek sasarannya, maka sudah masuk dalam kategori bullying. Contoh lagi, misalnya menggunakan kata cantik, itu kan bukan kata-kata kasar gitu ya. Bahkan bisa dikonotasikan positif. Tapi kalau sudah niatnya negatif, niatnya menghina, niatnya merendahkan, dan si objek itu juga menerima pesan itu, maka sudah dikatakan bullying. Contohnya seperti ini. Misalnya si A gitu ya, yang menjadi sasaran si A. Kemudian waktu si A lewat, dikatakan, si cantik lewat, minggir. Sekali nggak apa-apa.
tetapi sering seperti itu. Apapun dikaitkan, ya dia kan paling cantik, dia aja yang maju. Ya dia kan yang paling istimewa karena dia cantik. Dia kan selalu diprioritaskan karena cantik. Kalau kata-kata itu diungkapkan dan si objek akhirnya merasa tidak nyaman, merasa dipermalukan, sebenarnya kata cantik itu positif karena diungkapkan dengan tujuan untuk merendahkan, maka memunculkan si objek ini menjadi tidak nyaman dan bahkan tidak percaya diri. Atau ada imbas lainnya, ada efek lainnya, ada dampak lainnya, itu memungkinkan. Dan itu sudah termasuk kekerasan verbal. Jadi lebih baik kembali kepada kesadaran, ucapan itu ditujukan untuk apa, meskipun bukan kata negatif, tetapi kalau niatnya sudah negatif, tentunya si objek juga merasakan hal yang tidak baik, merasakan tidak nyaman. Ini yang perlu diedukasi, disampaikan kepada orang-orang di sekitar, kepada anak-anak yang punya sosmed, ya bisa di-share di sana supaya lebih banyak orang yang memahami konteksnya itu seperti apa, bullying itu, kekerasan verbal itu seperti apa, apakah hanya terpaku kepada kata-kata. Memang kata-kata negatif sering digunakan untuk kekerasan verbal, tetapi pada faktanya, seperti yang saya sampaikan tadi, kadang juga kata-kata yang baik, kata-kata positif. Oke, jaga ucapan, jaga sikap.